Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Sesuatu yang istimewa akan menjadi produk langka, dan produk yang langka harganya mesti mahal. Mencari mar'atus solihah kayak santri-santri ini sulit. Barang itu kalau langka mahal enggak harganya? Mahal. Makanya kamu jangan jual murah, jual mahal. Jual mahal, jangan mau sama garangan-garangan ini. Iya. Cari minimal kayak Gusmu ini loh. Nah, kamu harus berusaha menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika seseorang itu menjauhi larangan-larangannya Allah, di dalam hidupnya itu memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah Subhanahu wa taala dia akan dimasukkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir ini ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin yakin, kamu harus mendahulukan ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nunggu khusyuk. Lah kadang kita itu, sholat enggak nanti? Mohon maaf, hati saya belum tertata, belum dapat hidayah. Ya kalau yang datang hidayah dulu, kalau yang datang ajal dulu, tiba-tiba Israel WA minta Sherlock. Kita semua mendapatkan dari ilmu-ilmu beliau. Hormati Gubernur terpilih Bapak Lalu Muhammad Iqbal yang sangat luar biasa, gubernur yang santri dan juga ganteng. Wah, cewek-cewek bilang ganteng pol itu loh Pak Gubernur. Masya Allah. Tapi ya nggak tahu ini perawan apa janda ini. Semoga Pak Gubernur ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membawa NTB ini adem ayem, tentram dan makmur. Tahu adem ayem enggak kamu? Enggak tahu. Ya adem itu kayak suasana malam hari ini itu adem. Dan yang saya hormati Forkopimda NTB beserta jajarannya, dan yang kami hormati Forkopimda Mataram, dan yang kami hormati para Tuan Guru Haji Masnun Thohir, dan yang kami hormati seluruh tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh santri-santri, para jamaah, para muhibbin yang sangat luar biasa. Masya Allah, padahal saya tadi pagi nyampe sini keadaan hujan lebat sampai Isya kalau nggak salah ya, hujannya ya. Mikir saya nanti siapa yang ikut ngaji, tapi Masya Allah ternyata di NTB ini semangat ngajinya sangat luar biasa. Ya Allah, saya ingat dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkanat al akhiratu hammahu." Ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, kayak panjenengan semua ini, datang walaupun diguyur hujan, mungkin basah kuyup, basah luar dalam, tapi panjenengan semua terus bersemangat untuk mencari ilmu. Tapi ya saya nggak tahu entah itu semangat mencari ilmu nopo pengen roh wong ganteng yo gak roh. Ya. Yo gak ngerti ya. Karena ketutup kembang saja marah-marah wis Masya Allah luar biasa. Kamu itu pengen ngaji apa pengen tahu orang bagus kamu itu? Tapi mangkanat al akhiratu hammahu, ketika kayak anda panjenengan tahu ya panjenengan ya. Saya itu masalahnya biasa pakai bahasa Jawa, jadi diundang di Lombok ini belunggu. Boleh iki malah apa neh iki.
moro-moro toko gak ngawaki. Ya, oke, siap. Mbak nang garangan ya akeh ning Lombok. Jadi ketika seseorang itu kok bersemangat mangkanat al akhiratu hammahu, ja'alallahu hinahu fi qalbi. Ketika seseorang itu kok bersemangat, bahkan kayak tadi Pak Gubernur bilang ke saya ini habis dari Jakarta Gus, tapi tahu ada jenengan, ada jamaah ngumpul di sini, saya langsung ke sini Gus. Ya nggak mikir capek, nggak mikir apa, saya langsung ke sini. Lah lihat semangat jenengan, pelungguh-pelungguh ini luar biasa ini. Iya. Aku yo ngerti yo bahasa apa nih ingin diwarai, lali tapi aku. Pokoknya lali aku, basa Lombok ya angel rame. Kayak Madura. Jadi setelah saya tahu pelungguh-pelungguh ini kok mau hadir ke sini, Masya Allah ternyata luar biasa. Saya tadi baru datang, Masya Allah. Saya yakin panjenengan semua, pelungguh-pelungguh semua ini, ja'alallahu hinahu fi qalbi. Panjenengan semua akan diberi kekayaan oleh Allah yang sifatnya min ghairi malin. Sifatnya bukan harta. Artinya apa? Ketentraman hati. Orang kalau mau semangat atau memiliki tujuan dalam hidupnya itu tujuan akhirat, sifat mahmudah yang pertama yang akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah ja'alallahu hinahu fi qalbi. Makanya orang kalau sudah hobi ngaji atau hobi solawatan, nggak kenal hujan, nggak kenal apa, nggak kenal becek, bahkan kayak ibu-ibu ini loh. Tiba-tiba video gitu aja. Berdiri gitu aja. Dan saya yakin itu videonya belum dipencet. Positif kuwi. Asli. Wong bendino nyetel ya. Siap. Pinara. Duduk. Jadi poin yang pertama yang akan panjenengan dapatkan apa? Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Dan yang nomor 2, wa jama'alahu samlahu. Ketika panjenengan semua mungkin berangkat di sini itu membawa beribu-ribu masalah. Mungkin ada yang urusan kesulitan ekonominya, kesulitan jodohnya, kesulitan memahami ilmu-ilmu ketika di pesantren, kesulitan apapun itu. Tapi ketika kita modal niat saja, kemudian niat kita itu memang untuk mencari ridha Allah, melaksanakan perintahnya Allah, wa jama'alahu samlahu, maka urusan-urusan itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pulang dari sini, insya Allah semua yang memiliki hajat dan memiliki urusan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar biasa, sifat mahmudah yang nomor 3 yaitu adalah ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, udan ditendang, wis nggak kenal basah kuyup, nggak kenal apa, nggak kenal malam, nggak kenal apa, wa atadhu dunya wa hiya rahimatun, maka dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Insya Allah semua yang hadir rizkinya akan banyak melimpah. Amin Allahumma amin. Dan saya tidak lupa, saya itu hadir di sini itu karena perjuangan dari Ibu Hajahar. Ibu Hajahar ini adalah owner dari PS Jeram. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu pengen ke Lombok itu pengen tapi ya waktunya nggak ada, mungkin kita masih repot apa. Tapi karena yang minta itu Ibu Hajahar ini yang punya PS Jeram, karena saya hubungannya sudah lama sekali, jadi nggak bisa nolak saya. Diajak sini, dipaketkan ke sini, ya wis. Akhirnya ketemu ini, ciwi-ciwi ini. Doakan Bu Hajahar ini senantiasa diberi kesehatan dan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua berkumpul sholawatan bareng-bareng pada malam hari ini itu kita semua waktunya itu tepat. Kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khiratullah. Pilihan Allah dari bulan-bulan Hijriyah ini adalah Syahrul Rajab. Pada bulan ini dan pada malam ini. Hari ini kan 10 Rajab ini luar biasa. Tapi kita sudah malam 11 insya Allah ini. Tapi yang paling luar biasa,
kita pada bulan Rajab, yang mana adalah Syahrullah, ini adalah bulannya Allah, ini pilihannya Allah. Dan ketika kita mengagungkan dengan menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, entah itu sholawatan, pengajian, mungkin waktunya seperti itu, seperti ini, itu enak-enaknya kita itu mungkin duduk di pinggir pantai, mungkin kita itu duduk dengan seseorang yang belum jelas menjadi takdir kita. Kayak biasanya kan jenengan seperti itu. Mungkin kayak seperti itu. Biasanya yang biasa seperti itu kudung-kudung hitam ini loh. Dah. Ya kan? Lah tapi kok jenengan lebih memilih untuk memanfaatkan waktu itu untuk mengaji, untuk mendengarkan dawuh-dawuhnya tuan-tuan guru, untuk mendengarkan solawatan-solawatan. Masya Allah, insya Allah setelah ini hidup panjenengan akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa yang lagi viralnya di Jawa itu untuk dekengan pusat. Untuk dekengan pusat kuwi. Itu. Sorsengon. Jenengan rumahnya mana kok Sorsengon? Kediri. Ini Jogja. Lagi wong Jawa kabeh. Wong Jawa apa wong Lombok to iki? Bucet. Kene kadung angel-angel bahasa Indonesia. Bakno wong Jawa. Alah sembarang lah, sak sirmu lah. Iya. Kita sholawatan dulu aja lah. Apa kita sholawatan ada bahasa Jawanya? Bisa nggak? Ayo coba. Saya itu biasanya di awal pengajian saya itu selalu zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu di awal pengajian saya itu. Lah nanti di tengah-tengahnya itu ada siiran bahasa Jawa. Bahasa Jawa banyak di Lombok. Ya manut iki komandan Banser iki lho. Ya. Ayo kita siiran dulu zikir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Ketika seseorang itu membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, fi kulli yaumin, setiap hari mi'ata marrah, kana lahu amanan minal fakri, maka dia akan diberi keamanan dari kefakiran. Wa yu'manu min waqsatil qabri, dan ketika besok di alam kubur, insya Allah kamu semua akan dibebaskan dari siksa kubur. Dan ketika di akhirat, insya Allah pintu surga akan terbuka lebar untuk panjenengan semua. Maka dari itu, monggo untuk mengawali pengajian ini, kita tadi sholawatan sudah sedikit-sedikit. Nanti pengajian entah itu jelas nggak jelas, ya sudahlah insya Allah. Lah ini kita awali zikir gimana? Zikir bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, setelah itu nanti di rumah besok amalkan 1 hari 100 kali. Insya Allah kalau hanya untuk beli skincare aja gampang. Kontaineran. Kalau ini mas-mas ini kalau beli apa, wis pengen apa itu insya Allah keturutan semua itu nanti. Monggo, ayo Mas Danu, zikir dulu Mas Danu. Loh kok kenal Danu? Kenal ya? Ya. Konco lawas. Lah kenalmu ning ndi? Bingung dhewe karo wong Lombok iki. Lombok ijo iki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
durung ketekanan malaikat juru pati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Tumpaane kereta Jawa Ruda papat rupa manungsa jujukane omahku tanpa bantal tanpa kelosok la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin luwih susah rasane wong ning neraka glabang kores kono jengking glabang geni ulah geni la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin mulya luwih mukti rasane wong ning suwarga pitung puluh widodari kasur babut encang wisi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
Semoga kita semua ditakdir oleh Allah selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan ketika sudah waktunya berakhir dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sangat bahagia. Ini jadi pertama kali saya itu ngaji di NTB. Dan bagi saya sangat sulit karena saya itu biasa pakai bahasa Jawa. Dan Alhamdulillah diajak zikir bahasa Jawa, panjenengan semua, ya kayaknya plonga-plongo tadi. Tapi luar biasa, tapi ya nggak masalah. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia itu memang beragam dan kita itu sangat rukun. Itu luar biasa. Artinya siapapun itu dan dimanapun mereka berada, dia itu pasti akan diterima ketika dia itu membawa dampak positif dan mengajak kebaikan kepada sesama manusia. Saya sangat bahagia karena apa? Yang mengajak saya ini, yang merayu saya ini Bu Haji Har. Beliau itu owner dari PS Jeram ini. Berkali-kali, Gus ayo kapan kalau ada waktu longgar, Gus tak ajak ke Lombok. Jangan ngaji Bu Haji, jalan-jalan aja. Loh ya Gus itu wong kebiasaannya ngaji, yang ngaji. Lah nanti acaranya apa? Tasakuran. Karena saya itu banyak mengambil tembakau dari petani-petani Lombok, dan kemudian saya buat rokok di Tulungagung PS Jeram itu. Artinya saya juga ingin membahagiakan masyarakat dan mengajak kebaikan masyarakat di tempat yang saya ambil. Itu kata Bu Haji. Langsung saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Haji dan putra-putranya ini tadi. Apa? Ada apa Pak? Ya Allah, panjen garangan tenan loh. Kau gak tahu roh cewek. Lah iya ngono wis gumun roh cewek. Aku ya rada gumun. Ya, jadi gini. Waktu Bu Haji bilang seperti itu dan putra-putranya merayu saya seperti itu, saya langsung Masya Allah terbangun. Wis, kita harus berangkat ke Lombok dan kita harus bertemu dengan orang-orang yang solih-solih ini dan solihah-solihah ini. Karena saya anggap apa yang dilakukan Bu Haji Har, owner dari PS Jeram ini adalah salah satu bentuk rasa syukur atas suatu nikmat. PS Jeram itu sudah berdiri mungkin bertahun-tahun dan Alhamdulillah juga sudah sukses. Karena ketika seseorang itu mengatakan dia itu benar-benar bersyukur, sekarang itu banyak orang itu bilang, saya itu syukur, hidup saya sudah seperti ini, hidup saya sudah seperti ini. Tapi biasanya dalam tindakan-tindakan dalam hidupnya ini tidak mencerminkan rasa syukur. Mungkin ibu tadi rumahnya mana? Jogja. Mungkin ada yang rumahnya Jogja, merantau ke Lombok, kemudian di Lombok itu sukses atau alhamdulillah ya berguna dan sebagainya. Pulang nanti ke rumah, entah itu ke Blitar kemana, saya itu sukses di Lombok. Tapi di Blitar itu bilang syukuran, tapi sama sekali isinya itu tidak mencerminkan rasa syukur. Lah itu banyak sekali. Bahkan mungkin kadang ke luar negeri, mungkin kemana, ke kota mana, tapi kadang itu pulang itu tidak mencerminkan rasa syukur. Karena syukur yang benar-benar syukur itu adalah sorfun ni'am li ta'atillah. Gimana dia itu ketika memiliki nikmat atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat itu sorfun ni'am li ta'atillah, ditasarufkan, disalurkan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya yang kayak dilakukan PS Jeram pada malam hari ini. Mungkin perantaranya nikmat itu dari tembakau NTB, kemudian mengajak taat masyarakat NTB dengan mengadakan sholawatan dan pengajian seperti ini. Semoga PS Jeram ini tambah barokah. Nah, syukur yang benar-benar syukur itu gimana? As-syukru ma'rifatun bil janan. Kita benar-benar mensyukuri bahwasanya adanya nikmat,
mungkin bisa mondok, bisa nyantri di tuan guru, mungkin bisa sekolah, mungkin bisa ke perguruan tinggi, mungkin bisa bekerja. Kita benar-benar meyakini dari dalam hati kita, ma'rifatun bil janan, di dalam hati kita mensyukuri, saya itu bisa ngaji, saya itu bisa bekerja, saya itu bisa sholawatan, saya bahkan bisa hidup, bisa nafas. Ini adalah minallah, sejalan dengan apa yang didawuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Adapun semua nikmat yang kita miliki saat ini adalah minallah. Bapak Gubernur tadi cerita, saya itu jadi gubernur Gus, ini mungkin karena doa-doa orang tua saya, karena leluhur-leluhur saya. Bahkan ayah beliau tadi ada cerita hikmah. Beliau itu cerita ke saya itu setiap tahun harus sowan, harus ziarah ke Mbah Yai Hamid Waliullah di Pasuruan. Saya harus seperti itu, diarahkan seperti itu. Nah ini orang tuanya bener, ini orang tuanya Bapak Gubernur ini mengarahkan anaknya seperti itu, karena anak ini memang sebagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gimana caranya didorong agar anak ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah jenengan itu ya seperti itu. Mungkin kamu mempunyai nikmat istri, nikmat rezeki, nikmat anak. Ajaklah, doronglah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika nikmat itu kamu gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu itu sudah benar-benar bersyukur. Ma'rifatun bil janan wa dzikrun bil lisan, dan kita harus mampu mengucapkan nikmat itu dengan kebaikan. Mungkin selain hamdalah, di hati kita, di lisan kita itu juga kita gunakan tahadus binikmah lah. Jadi ketemu orang itu kan ada toh, manusia itu ketemu orang hanya sambat terus. Sambat itu bahasa Lomboknya apa itu? Mengeluh, ngeluh toh. Ngomong nih utang Angger ketemu orang itu kalau nggak utang kalah ngeslot. Tukang ngeslot paham ini Pak Gubernur ini, tukang ngeslot ini banyak ini di sini. Ternyata banyak di sini untuk ngeslot. Kalau nggak utang ngeslot, kalau nggak apa-apa. Jadi ketemu orang itu ya kita sesekali itu tahadus binikmah, menceritakan nikmat kita. Wa dzikrun bil lisan. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah. Alhamdulillah, berkah dari orang tua kita. Alhamdulillah. Kita harus seperti itu. Dan ketika seseorang itu bersyukur, benar-benar bersyukur, wa amalun bil arkan. Dari nikmat yang dia miliki, dia mampu mengamalkan sebaik mungkin. Karena banyak orang itu kadang memiliki nikmat, kemudian tidak mampu mengamalkan nikmat itu dengan baik. Sudah pinter jadi santri, ngaji sudah pinter, Quran sudah hafal, Ihya sudah hafal, Mu'in sudah hafal, Fathul Qorib sudah hafal, gini. Tapi ketemu orang hanya menyalahkan saja. Tidak menunjukkan bahwasanya Islam itu rahmat. Ini juga tidak baik. Lah kalau kamu itu mampu bersyukur, wa amalun bil arkan, ketika punya rezeki mungkin harta, taat kepada Allah. Ketika memiliki rezeki kepintaran, amalkan, ajarkan kepada orang-orang yang belum bisa. Ketika kamu memiliki usaha, ajaklah orang-orang untuk bekerja. Lah wa amalun bil arkan. Lah ketika nikmat ini kok kita itu diamanai nikmat besar, kemudian kita itu mengajak orang taat, mengelupakan mengajak diri kita untuk taat. Imam Abu Hazim mengatakan wa kullu nikmatin kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya baliyatun. Katakanlah mungkin saya bisa ngomong, bisa apa, bisa ngajak orang-orang, dilalah mungkin ketika saya ngomong apa saja orang itu mendengarkan, tapi nikmat ini tidak saya gunakan untuk mengajak orang baik. Saya itu malah mengajak orang buruk, mungkin ngajak orang ngeslot, mungkin ngajak orang apa, mungkin ngajak orang ini akan menjadi bahaya, akan menjadi baliyah, bahaya baliyatun. Makanya saya ketika datang di NTB ini, Masya Allah, nikmat di pulau ini ya, di pulau ini itu sangat luar biasa. Pantainya bagus, tanahnya subur,
Masyarakatnya ya luas. Di sini orangnya ya lengkap. Saya keluar hotel tadi ada bule pakai bajunya anaknya. Maksudnya nggak kayak Blitar. Kalau Blitar kan kecil. Saya kan orang Blitar. Blitar itu kecil, nggak ada apa-apa di sana. Terangkat karena ada barokah makamnya Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Tapi kalau di NTB, masya Allah luar biasa. Tempatnya makmur dan sebagainya. Lah, kita harus bisa mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di NTB ini. Kita jangan sampai macam-macam. Bahkan perantaunya juga jangan sampai macam-macam. Perantaunya jangan sampai macam-macam. Karena apa? Ketika kita itu diberi nikmat di hadapan kita seperti ini, kemudian kita itu semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Maka nikmat itu akan menjadi musibah. Sekarang kamu kayak happy. Wow, di sini ada pantai. Nanti malam minggu mungkin kamu itu ke pantai. Mungkin enek sing nyauri, mungkin mabuk. Mungkin boncengnya bang gandeng. Apa? Hah? Bonceng naik motor itu apa? Hah? Oh. Bahasa Lomboknya apa? Yang korat. Angel. Enggak tak belajar ning hotel. Mungkin kamu bonceng anak tetanggamu, mungkin kamu apa? Mungkin kamu di sini itu ada fasilitas apa itu, kemudian kamu memilih di sini padahal tuan guru itu luar biasa hebat, pesantren di sini banyak. Tapi kamu nggak begitu tertarik. Kamu memilih dengan hiburan-hiburan yang sifatnya semakin hari menjauhkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanyakan ketika nikmat itu tidak lama bersemayam di dalam dirimu. Jangan lama. Jangan kamu harapkan nikmat itu lama. Yaitu tadi, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Nikmat itu akan menjadi musibah. Tiba-tiba ada masalah ini. Tiba-tiba hidupmu belum benar-benar sukses. Tiba-tiba ada masalah. Video apa ini? Hidupmu belum benar-benar sukses, tiba-tiba sudah ada masalah di ini, masalah di keluargamu, masalah di anakmu, masalah di apa. Belum nanti kamu belum dapat istri, belum dapat suami, sudah dapat masalah di situ. Makanya di Lombok ini, di NTB ini, saya sangat mengapresiasi panjenengan semua. Saya sangat kagum dengan panjenengan semua. Dengan semangat panjenengan, sudah hujan berhari-hari seperti ini, seharian penuh hujan, terang sedikit, panjenengan langsung merapat untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena apa? Kayak kita itu ketika sudah pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, pilgub sudah selesai, ya kita itu tinggal syukuran, terus gimana kita itu terus melangkah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sudah mampu bersyukur, asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada di dalam diri panjenengan. Wa sayyidun lil mafqud. Dengan bersyukur dia itu dapat memburu nikmat yang belum ada di dalam dirinya. Makanya kegiatan malam hari ini yang pertama adalah hajat tasyakuran dari PS Jeram itu. Semoga PS Jeram ini menjadi usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau sudah selesai semua Gus, mungkin kemarin kita itu bertarung. Saya pilih nomor A, nomor B, nomor C. Saya pilih nomor ini. Sudah. Kalau sudah seperti ini, gimana kita itu, entah itu di sosial media, entah kita itu berhubungan dengan sesama tetangga kita, saudara kita. Kita harus ingat dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu itu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Mohon maaf. Kita itu sekarang era sosial media, kita itu gampang ikut-ikutan sesuatu yang belum kita ketahui apa enggak? Iya kan? Contoh enggak usah jauh-jauh. Kalau jenengan semua, apa tahu jenengan tadi apa? Pelungguh. Kalau pelungguh semua ini yang hadir ini,
yang soleh-soleh dan solihah ini kemarin melihat saya di sosial media. Siapa ini yang mau hadir ini di NTB ini? Gus Sikdam, kelihatannya kok tua, kelihatannya orangnya kok pakai jas kayak tua. Ketika lihat aslinya kan ya lumayan. Ya nggak tua-tua amat lah. Ya cara semisal gantengnya ya karo Pak Gubernur 11-12. Iya 11-12 ya kan. Nah itu. Nah makanya kita itu pada zaman seperti ini yang paling penting selain bersyukur apa? Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kita itu mudah mengikuti sesuatu yang belum kita ketahui. Dikit-dikit lihat sosial media apa? Wah ini. Dikit-dikit masih muda pengen segera sukses. Dikit-dikit wah crazy rich. Ternyata masalah. Ternyata, iki judal iki jarene iki. Iki bandare ning kene iki. Ternyata apa? Gak baik. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Besok itu oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaranmu, penglihatanmu, keyakinanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu yang mudah menyimpulkan tahu apa, menyimpulkan apa. Besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita generasi Z ini saat ini kita itu mudah terkecoh. Contoh anak laki-laki ini loh kadang mudah terkecoh dengan cewek-cewek. Di sosial media kelihatan glowing. Ternyata 360. Iya kan? Cewek-cewek juga terkecoh. Kelihatan soleh. Di sosial media pakai kopiah. Pakai ini. Ternyata garangan NTB. Lah. Apa neh? Umun aku ini. Glowing. Nah, loh, kita itu jangan mudah terkecoh. Makanya saya masih muda, saya itu 31 tahun. Cik nom banget, lumayan. Gitu loh. Lah nggih, lumayan duwe wajah kena dakwah. Punya wajah bisa buat dakwah, lumayan. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kita itu mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui. Ternyata tidak usah menunggu dihisab inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tidak usah menunggu besok di akhirat kita dihisab. Ketika seseorang dalam hidup ini kok mudah menyimpulkan sesuatu yang belum dia ketahui, kita itu hidup sudah susah sendiri. Contoh nggak usah banyak-banyak, mungkin panjenengan yang sudah menikah, tiba-tiba istri jenengan ini di pasar, isi pelungguh-pelungguh inilah, tiba-tiba di pasar. Tadi istrimu ini kita dapat isu gitu. Langsung kita konsumsi, di rumah kita sudah berkelahi, tukaran gelut, sudah berkelahi. Mungkin yang dari Jogja, ibunya di NTB, anaknya di Jogja. Kita mendengar berita apa atau apa, padahal belum kita ketahui kebenarannya. Kita langsung menyimpulkan sesuatu itu, langsung. Hidup kita nggak nyaman, nggak usah menunggu mati. Padahal ketika mati pun, ketika sudah hari kiamat pun, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya poin yang paling penting, ketika kita saat ini pada zaman-zaman sosial media yang suka mengadu domba ini, gimana kadang tokoh diadu domba, ulama diadu domba, kadang tokoh-tokoh, pejabat-pejabat atau apapun, pemimpin-pemimpin pun diadu domba. Maka kita semua harus mencerdaskan bangsa ini dengan tidak mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui. Terus yang paling penting gimana? Satu sama lain. Gimana caranya saling melengkapi, mengajak teman-temannya untuk menyibukkan dirinya dalam kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa nafsuka in azlata bil haq wa illa istaghlata bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang hak, yang baik, itu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Di NTB, dengan majunya NTB yang sangat luar biasa, banyak pesantren-pesantren dan banyak tuan guru yang membuka pesantren-pesantren, dan alhamdulillah banyak santri-santri yang minat nyantri
Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Karena ketika muda-muda ini kok tidak disibukkan dengan kebaikan, tidak disibukkan dengan hafalan Al-Quran, tidak disibukkan mungkin dengan hafalan Alfiyah, Imriti, hafalan nadom-nadom yang lain. Kok tidak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan seperti itu akan bahaya. Rata-rata tadi ada ketemu BNN saya itu, ketemu ibu siapa itu? Ibu BNN tadi ada di sini. Saya ketemu. Rata-rata saya tanya, kenapa anak-anak itu terkena narkoba, terkena miras, terkena apa? Karena kurang kesibukan yang positif. Bener nggak? Nganggur. Banyak nganggur. Tahu nganggur nggak? Jadi nggak nganu. Jadi yo nandur mbako yo gak gelem. Ning sawah yo gak gelem. Nyantri yo gak gelem. Males. Akhirnya nganggur, bingung. Tiba-tiba ketemu orang-orang yang gak jelas, yang mengajak dirinya semakin buruk, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika seseorang NTB itu kok ngumpuk, ada pengajian entah itu yang hadir siapapun itu, ada sholawatan yang hadir siapapun itu. Ketika tuan guru ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Ketika orang-orang yang royal kayak Bu Haji hari ini tadi terus mengajak kegiatan yang positif seperti ini, terus semuanya semarak, ayo ada pengajian, ayo ada sholawatan, sejalan dengan apa yang didaukan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau penduduk suatu negeri, entah itu penduduk NTB, entah itu penduduk Indonesia pun, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, terus menjaga keimanannya dan terus mengajak teman-temannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan barokah dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu di sini tidak kaget, tuan guru, izin. Ketika tadi ada hujan, saya dikabari Bu Haji Har, di sini santrinya apakah ada Bu Haji? Apa banyak Bu Haji? Banyak Gus, tuan guru di sini banyak, pesantren banyak, santri di sini banyak. Saya yakin ini hujan barokah. Itu saya sampaikan ke anak-anaknya tadi. Kemudian ketika melihat tanaman-tanaman subur, saya yakin ini karena keberkahan keimanan masyarakatnya, karena keberkahan ketakwaan masyarakatnya. Maka dari itu, kalau ingin ETB ini terus makmur dan terus maju, terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah keimanan panjenengan semua. Yang putri-putri teruslah istiqomah membungkus tubuhmu dengan baik, jangan sampai dibuka-buka berlebihan. Bahaya, karena kalau kita itu beli permen, kita itu mesti pilih yang utuh, iya enggak? Nah, kamu mau permen yang sudah buka? Mau permen yang sudah buka itu loh, mesti pilih yang utuh-utuh, yang masih utuh, iya kan? Karena lebih penasaran, isinya kayak apa ya? Ya enggak ngono kuwi, tapi luar biasa. Makanya kegiatan malam hari ini saya anggap sangat luar biasa. Mungkin monggo biar tidak terlalu tegang, kita baca bareng-bareng sholawat Jibril, mumpung ini pada bulannya Allah yang sangat luar biasa, biar lebih meriah lah. Flashnya coba dinyalakan, flash HP coba dinyalakan. Yang mau nyalakan flash tak doakan rezekinya lancar, nah, hutang-hutangnya lunas. Oh wakeh sih ngarep duwe utang kabeh. Nah. Oh banyak, siap. Ya, coba flashnya dinyalakan, flashnya. Nah, ya coba nanti yang paling semangat tak doakan umurnya panjang, barokah, rezekinya lancar, hajatnya kabul. Ayo yang belakang coba dinyalakan semua flashnya. Bareng-bareng semangat baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wa barik alaih. Hal tashasun anta Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Hal tanurul fawqa nuri Anta syamsun anta Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru ghali Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Ya Habibi Ya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Ya Nusal fil khairi Ya Habibi ya Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nusal fi qaidi Ya Muayyad ya Muhammad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Semuanya suaranya yang keras. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Seluruh yang hadir ini umatmu ya Rasulullah. Turunkan rahmatmu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Biasanya acara di sini selesainya jam berapa? 1 ngawur men 1. Tapi tak lanjutkan dikit. Gimana? Bentar, ya terus. Gimana? Belum dapat kaya? Oh belum jamnya, ya. Oh, pengen saya buat syarat saja, terus besok jalan-jalan. Tapi ya kita lanjutkan tadi yang saya bahas. Belum kita sholawatan tadi. Tapi rasanya habis sholawatan tambah adem gitu. Hebat tenan. Berarti yang hadir ini orang tulus ini. Orang tulus luar biasa. Nah. Gimana? Orang tulus tanpa fulus. Potensi ditolak ya. Jadi kalau kita itu memang ingin keberkahan, kita itu potensi gimana caranya kita selalu bersemangat untuk menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah takwa itu apa hanya sekedar takwa yang kamu pahami secara definisi tersebut. Tapi ketika seseorang itu memang benar-benar mampu bertakwa kepada Allah, dia harus memahami apa makna takwa yang sesungguhnya. Selain kita harus melakukan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah, di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah diterangkan oleh para ulama itu bahwasanya takwa itu tak di situ adalah bermakna tawadhu. Ketika seseorang itu memang bertakwa kepada Allah, entah itu dia itu diberi nikmat rezeki, entah dia itu diberi nikmat pangkat, entah dia itu diberi nikmat ilmu, dia pasti terus memiliki sifat tawadhu. Tahu tawadhu? Bahasa Jawanya andap asor, bahasa Lomboknya apa? Tawadhu. Yuk beda didik. Tawadhu, dia harus memiliki sifat tawadhu. Rendah hati, tidak sombong. Dan ketika seseorang itu mampu bertakwa dengan tawadhu, akan turun rahmatnya Allah, akan turun nikmatnya Allah, bahwasanya dia akan semakin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah banyak orang itu nikmatnya belum benar-benar banyak, tapi sudah tidak tawadhu. Artinya sudah keduluan sombongnya, sudah keduluan takaburnya, sudah keduluan ujubnya. Hanya diberi nikmat masih setengah ibaratnya. Dia sudah berlebihan, melupakan kewajiban-kewajibannya, bahkan melupakan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika sebaliknya, kok seseorang itu terus tawadhu, mungkin kayak Pak Gubernur tadi. Bagi saya Pak Gubernur ini adalah orang yang tawadhu. Luar biasa, sudah terpilih menjadi gubernur, tapi beliau tetap biasa, tetap merakyat. Ya luar biasa bagi saya. Tetap mode santri. Iya, mode santri. Loh, itu semisal bahasanya orang Jawa Timur, tetap mode nggak ngawai. Nah itu semisal kamu ini yang dijadikan gubernur. Wah, gini kamu itu. Ya gak jelas kamu. Iya kan? Nah, ketika seseorang itu mampu tawadhu, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Ketika seseorang itu mampu bertawadhu, andap asor, rendah hati, tidak menyombongkan dirinya, maka dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah hurufnya takwa itu apa? Qaf. Ketika dia itu benar-benar bertakwa kepada Allah dan ingin diturunkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard itu tadi. Dia harus memiliki jiwa qanaah. Nah ini, kita itu hidup kadang nggak nyaman, hidup tersiksa dengan sendirinya. Kerja di Lombok kayak tersiksa dengan sendirinya karena nggak qanaah. Qanaah itu apa? Menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yakin bahwasanya semua manusia yang hidup di dunia ini sudah ada jatahnya masing-masing. Ini jadi gubernur,
ini jadi Pak Korem, ini jadi Pak Dandim, ini jadi Kapolres, ini jadi petani, ini apa. Itu sudah ada jatahnya sendiri. Lah orang itu kalau nggak bisa qanaah, belum sampai sukses, belum sampai hidup lama, bisa-bisa mati muda dia. Mungkin ya, kamu keluar rumah, tahu motornya teman kamu lebih baik, kamu baru nikah, tahu istri temenmu lebih cantik daripada istrimu, wah pengen oper tombok. Karena kamu nggak qanaah. Kamu padahal sudah kaya, mobil kamu sudah bagus, mampu beli Avanza. Tetanggamu beli Innova, pusing. Innova kamu pikir sampai subuh. Uang dari mana ya? Tuyulnya kok banyak sekali. Lihat tetanggamu bangun rumah, kamu belum bangun. Kamu sudah kepanasan. Rumah tetanggamu kamu masukkan kepala, sampai subuh kamu pikir sama suamimu. Uang dari mana ya? Apa punya tuyul, apa punya apa kerja apa money laundry, apa judul. Terus kamu sudah suudon, akhirnya otak ini kepenuhan hartanya tetanggamu. Umur 35 stroke ringan. Ya kan? Makanya kalau kamu itu memang benar-benar bertakwa kepada Allah, kamu harus memiliki sifat qanaah. Terima takdirnya Allah, nikmati, syukuri. Mungkin tahapannya memang seperti ini, mungkin tahapannya mungkin masih menjadi santri kayak yang baju putih itu santri kan. Kamu sekarang nggak apa-apa menjadi santri, mungkin kamu nggak bisa pegang HP, mungkin kamu itu masih disibukkan dengan ngaji. Iya, nggak masalah. Ibnu Abbas mengatakan dalil tu taliban fa'aziz tu matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Iya. Loh, santri-santri itu ketika sekarang menjadi santri seolah-olah cupu, nggak tahu skincare, nggak tahu gincu, nggak tahu apa, nggak tahu penampilan apa, kayak culun seolah-olah, nggak tahu perkembangan apa-apa seolah-olah, karena dia masih menjadi santri. Tapi dalil tu toliban fa'asis tu matluban. Dia akan mulia ketika dicari. Sesuatu yang istimewa akan menjadi produk langka. Dan produk yang langka harganya mesti mahal. Mencari mar'atus solihah kayak santri-santri ini sulit. Sulit. Iya. Ya, kalau cari yang telanjang aja di pantai banyak itu. Besok pagi kita cari bareng. Gitu. Lah iya, kalau niatnya kayak gitu loh. Tapi kalau cari yang santri, hafal Al-Quran, hafal Naldom, hafal apa, pinter baca kitab kan ya sulit, langka, iya kan? Nah, sekarang barang itu kalau langka mahal enggak harganya? Mahal. Makanya kamu jangan jual murah, jual mahal. Jual mahal, jangan mau sama garangan-garangan ini. Iya. Cari minimal kayak Gusmu ini loh. Nah. Lah iya minimal iki ra trimo iki wis karepe dhewe. Oh iya. Wes. Yang nomor 2, kamu harus memiliki jiwa qanaah. Qanaah, menerima. Sudah saya terima, alhamdulillah. Memang ini bagian saya. Qanaah. Dan yang nomor 3, takwa. Huruf nomor 3 adalah wawu. Kamu harus memiliki jiwa waro'un kalau kamu memang mengaku bertakwa kepada Allah. Waro'un. Kamu harus berusaha menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu menjauhi larangan-larangannya Allah, di dalam hidupnya itu memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah Subhanahu wa taala dia akan dimasukkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir ini ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya takwa, tak, tof, wawu, yang terakhir hurufnya ya. Ya itu bimakna yakin. Kamu harus memiliki keyakinan ketika kamu melakukan kebaikan, ini langsung yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang itu kadang terus kalau semisal ada yang bertanya, saya itu ibadah dulu atau yakin dulu? Yang benar itu adalah ibadah dulu.
Salah ketika kamu itu masih menjadi orang nakal atau apa, ada pengajian Tuhan Guru atau apa, wah saya belum mendapatkan hidayah, saya belum mendapatkan hidayah. Itu salah. Yang benar itu kamu berangkat dulu sampai kamu benar-benar memiliki keyakinan kepada guru-gurumu, kemudian kamu memiliki keyakinan bahwasanya ketaatanmu kepada Allah ini akan menghasilkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang benar. Karena apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Ibadah dulu sampai muncul keyakinan di dalam hatimu. Nah, maka dari itu kalau kamu ingin yakin, kamu harus mendahulukan ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nunggu khusyuk. Nah, kadang kita itu, wah, sholat enggak nanti? Wah, mohon maaf, hati saya belum tertata, belum dapat hidayah. Ya kalau yang datang hidayah dulu, kalau yang datang ajal dulu tiba-tiba Israel WA minta Sherlock, selesai kamu semua. Kadang anak-anak minum di pantai. Ayo ngaji ada Gus Ikdam, wah belum siap saya mendengarkan mulutnya Ikdam. Belum siap saya, minum dulu, baik dulu. Sumpamane, belum siap saya, belum siap. Kayak saya belum mendapatkan hidayah. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, yakin yang dimaknanya takwa ini tadi tidak akan muncul kepada dirimu, karena konsepnya munculkan keyakinan itu adalah ibadah dulu sebanyak-banyaknya. Ngaji dulu, kamu kayak gini entah itu paham nggak paham, penting kamu seneng dulu lihat kiai. Loh, melihat wajahnya orang alim itu kan ibadah toh, ibadah. Kamu lihat wajah saya ini, ya nggak tahu, saya nggak ngalim mau ini, tapi saya kan masih bocil ya kan. Jadi belum ibadah. Kalau melihat wajahnya tuan guru ini loh ibadah. Maka dari itu Masya Allah di NTB ini semoga kamu semua para jamaah-jamaah yang suka sholawatan pengajian ini terus menjadi pelopor mengajak kebaikan masyarakat sekitarmu agar menjaga kemakmuran di NTB ini. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala biar benar-benar menurunkan barokah di NTB ini. NTB ini biar subur, makmur, semuanya biar serba mudah. Ya kayak doamu setelah sholat duha itu loh. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'ansilu. Ya Allah, jika rizkiku itu berada di langit, fa'ansilhu, turunkanlah ya Allah. Wa ingkana fil ard, apabila rizkiku itu berada di bumi, mungkin di sawah-sawah atau apa, tumbuhkanlah ya Allah. Seperti itu. Wa ingkana mu'asiran, apabila rizkiku itu sulit, fayasiru, mudahkanlah ya Allah. Wa ingkana haraman fatohirhu, apabila rizkiku itu masih kecampuran sesuatu yang haram. Wa ingkana baidan, apabila rizkiku itu fakoribu, dekatkanlah ya. Semua yang hadir ini rizkinya dekat semua. Amin Allahumma. Kalau ibu-ibu yang kudung pink itu, ibu-ibu ya, baju hitam kudung pink. Kayaknya ibu majelisan ini. Salam. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Isna ini. Lahir hari Senin? Ya. Bu Isnen? Ya. Rumahnya mana? Di sini Rembige. Rembige. Timur Bandara. Woi, sini. Asli kelahiran sini? Asli Sasak Lebeng. Asli orang Lombok? Nggih, asli orang Lombok, asli orang Rembige. Apa kenal sama saya? Kenal dong. Siapa saya? Gus Ikdam. Kenalnya di mana? Di YouTube, di pengajian. Pengajian di YouTube sering saya. Sering nonton. ngikuti? Ya. Oh, Bu Isna ini kok seragam semua itu? Majelis apa? Kelompok apa? Ini ibu saya, Majelis Pengajian Anissa Dakota. Oh, ada berapa orang? Lumayan banyak. Oh, banyak. Datang di sini jam berapa tadi? Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib. Oh, belum ngantuk ini? Insya Allah belum. Semangat coba haji. Ibu Isnen, ayo sholawatan yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Kalau qasidah.
Qasidahan ada yang hafal enggak? Apa? Allahumma sholli. Malu? Malu ya? Malu suaranya jelek. Oh suaranya jelek sama kayak saya. Saya juga jelek. Sholat Nariyah hafal enggak? Bu Isnen, enggak hafal? Enggak. Oh enggak hafal. Ya udah, itu doakan untuk PS Jeram. Doanya apa? Buat PS Drum semoga semakin jaya, semakin makmur, sukses dunia akhirat, pemiliknya dan seluruh pegawainya. Amin. Bu Hajahar, yang punya Bu Hajahar. Ya, semoga Bu Hajar semakin sukses, sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Ini dapat rezeki. Bu Isnen, anaknya berapa jenengan? 3, cucu 1. Anaknya 3. Suami ada, masih ada? Ada. Oh ya, semoga sehat panjang umur ya. Amin. Ya, cucunya tambah. Mohon doa, Gus. Ya, ini ada rezeki dari PS Jeram. Ini sarung buat suami jenengan sama kaos buat cucu ya. Nggih, sampun. Ada rezeki 1 juta. Alhamdulillah. Terus ini ada MGMP Transport nambahi ini. Mungkin berarti jadi 2 juta berarti ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya. Nih. Mungkin ibunya mau nyampaikan apa itu? Ya. Ibunya mau nyampaikan apa itu? Kok gini-gini? Hah? Apa? Gus, boleh minta doa sedikit? Apa? Buat apa? Mohon doanya biar anak saya bisa menghafal Al-Quran sama cucu saya juga. Amin, amin, amin. Sering itu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ini. Ya. Sering doa itu. Ya, semoga keturunannya minas solihin. Amin. Ahlil ilmi wa ya ahlil Allah. khair wa ahlil Quran. Amin, amin ya Oke. Allah. Oke. Sallallahu Terima alaihi kasih ya. Oke. Ya. Ya, sholawatan bareng-bareng yuk. Baca sholawat nariyah ya. Bareng-bareng sama tim hadroh yuk. Semangat ya. Yuk, bareng-bareng baca sholawat nariyah, sholawat ashil, dan nanti doa sapu jagat. Bareng-bareng yang semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khatimi wa yusashwal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Yang keras. Saman ala sayyidina Dinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqa qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Mo
محمد وأشغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر ولا Sing banter ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على النبي محمد وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا في الآخرة حسنة وقنا عذاب Allah, insya Allah ini hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya bilang Nabi Putra Abdullah. Waktu jawab Nabiullah Muhammad, mumpung ini bareng dengan gerimis rahmatnya Allah, saya juga kegerimisan, nggak apa-apa. Insya Allah ini berkah ini. Yang tinggi, tunjukkan panjenengan semua, melungguh semua untuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mulai diikuti saya gerakannya ya, yang kompak, yang tinggi. Muhammad Putra Abdullah Nabiullah Muhammad kekasih Allah. Diangkat. Nabiullah Turunkan lagi. Muhammad Manusia yang kupuja. Nabiullah Muhammad Manusia yang ku cinta. Nabiullah Muhammad Maulaya Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq
Nabi Allah Muhammad, manusia pujaanku Nabi Allah Muhammad, penuntun umat Muhammad, pemberi syafaat Nabi Allah Muhammad, ya salli wa sallim ya Rasulullah kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwali di dunia Nabi Allah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabi Allah Muhammad, Nabi Allah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabi Allah Muhammad, maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan manfaat baginda Nabi. Jenengan semua punya hajat kan? Ma min du'a ila bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada doa kecuali di antara doa tersebut dan langitnya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat penghalang hatta yusolli alaihi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dia itu mau membaca sholawat kayak panjenengan barusan, hijab ini menghalangi dengan yang memperlambat kepada Allah. Semoga semua yang punya hak serta Allah Ta'ala. Tapi ampuh loh kamu semua. Tahu ampuh enggak? Mujarab. Langsung terang loh. Habis sholawatan. Hebat ini. Masya Allah orang. NTB. Loh. Pas ini dilai mawon. Enggak apa-apa. Dilai langsung. Lanjut. Wis pulang aja sudah malam. Enggak apa. Tak tambah titik teman-teman ya. Perintahnya tuan guru saja saya itu. Ini aja seluruh rawatan ini. Tapi ini saya sedikit mau menyampaikan. Kalau kamu semua ingin sukses atau enggak? Habis dari Idham ini tadi loh, Idham ini tadi kan bilang bahwasanya dia itu memiliki orang tua, petani tembakau dan sebagainya, dan dia juga memiliki cita-cita. Saya itu pernah membaca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dan itu saya tulis, ketika seseorang itu ingin sukses dalam suatu pekerjaannya, atau ingin mendapatkan barokah dalam suatu pekerjaannya, Qala al-faqih rahimahullah. Dikatakan bahwasanya man aroda ayyakuna kasbu thayyiban fa alaihi ayyahfadha khamsata asya. Ketika kamu itu ingin sukses atau barokah dalam ikhtiar kamu, atau harus menjaga 5 perkara.
akhir syai'an min meninggalkan fardu atau kewajiban Allah Ta'ala. Ini saya seperti fardu laksana. Beberapa bulan yang lalu kan putra-putranya Bu Har ini umroh sekeluarga ini bersama saya bulan November kemarin. Nah, sesekali kita harus seperti itu. Jangan sampai biasanya kayak anak-anak atau yang masih muda-muda kayak jenengan, ketika nikmat Allah sudah datang itu, kita berubah. Lepas kendali kita itu menjadi pemaksiat, menjadi apa. Nah, itu yang membuat kita jatuh. Tapi kalau ingin tidak jatuh dalam usaha panjenengan atau dalam bisnis panjenengan, yang pertama kuncinya adalah awaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi. Jangan sampai karena pekerjaan panjenengan kemudian meninggalkan fardu-fardunya Allah. Entah itu zakatnya, entah itu fardu ainnya, sholatnya, ibadahnya, dan yang lain-lainnya. Yang nomor dua apa? Wasani la yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Jangan sampai kita itu bekerja kemudian menyakiti orang lain. Kamu boleh memuji usahamu semaksimal mungkin, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain. Jangan mudah mengambil hak orang lain. Kamu boleh memuji siapapun, tapi jangan sampai menjatuhkan siapapun. Itu kunci kesuksesan yang nomor dua. Dan yang nomor tiga apa? Ayyaksida bikasbi istighfafan binafsihi wali ali. Jangan sampai bekerja itu kita itu memiliki tujuan salah. Tujuannya apa? Layak sida bi aljam awal kasroh. Jangan sampai kita memiliki tujuan untuk memperbanyak harta atau apa. Jangan sampai. Kalau ingin barokah, kata ulama yang paham agama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ditulis itu tadi. Yang nomor tiga kuncinya apa? Bekerjalah berniatan untuk menyelamatkan keluargamu. Ku angkusaku ba'alikum naro, agar keluarga saya tidak minta-minta, agar keluarga saya tidak ngemis, agar tidak begal, agar tidak mencuri, agar tidak menyusahkan orang lain. Yaitu, kalau kamu sudah berniatan seperti itu, 3 poin sudah kamu dapatkan. Terus yang nomor 4 apa? Kunci kesuksesan atau barokah dalam setiap usaha kita. Warrobi'u alla yujida nafsahu bil kasbi jiddan. Bekerjalah semangat mungkin, tapi jangan sampai la yujida nafsahu bil kasbi jiddan. Jangan sampai kita itu terlalu memforser visi kita. Kadang ada loh orang itu bekerja sampai lupa kesehatan tubuhnya. Bener nggak? Kerja terus, tapi sampai lupa akan kesehatan dirinya. Malam siang, terus kerja, terus nggak pulang-pulang. Istrinya juga nggak kopen tahu nggak kopen? Nah, istrinya nggak kerawat, dirinya sendiri nggak kerawat. Jangan sampai seperti itu. Makanya kata Rasulullah, inna li rabbika 'alaika haqqan. Kamu bekerja semangat mungkin nggak apa-apa. Jangan lupa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali nafsika 'alaika haqqan. Jangan lupa tanggung jawabmu terhadap dirimu. Kamu harus tahu, oh, saya habis gajian. Sesekali lah beli sate apa tadi yang saya makan pagi itu loh. Apa? Buaya. Itu loh, Bu Haji siapa itu loh, 11 itu loh. Aku mau rembige. Nah, sesekali lah. Habis gajian mungkin, habis tembakonya laku mungkin, sesekali lah. Fisikmu ini kamu kasih gizi. Jangan sampai kamu itu menjadi orang yang bakhil terhadap dirimu sendiri. Kamu sakit, terus kemudian kamu biarkan saja. Jangan sampai. Wali nafsika 'alaika haqqan. Wali ahlika 'alaika haqqan. Kamu boleh bekerja semangat seperti apapun, tapi jangan sampai kamu meninggalkan tanggung jawab kepada keluargamu. Kamu itu sesekali harus menghibur keluargamu. Mungkin lari-lari kecil lah dengan anakmu. Mungkin ke pantai. Ya sesekali penting itu Tuan Guru. Itu penting itu. Jangan sampai loh. Saya itu pernah dulu setahun yang lalu jadwal saya itu penuh 2023 kemarin sampai April besok 2025 itu pun karena saya stop. Dikit-dikit tipes saya. Dikit-dikit tipes tahun lalu. Setelah itu saya mutolaah ngaji. Ya
Allah, ternyata saya yang dolim terhadap diri saya. Nyentuh anak saya nggak pernah, nyentuh istri saya sangat jarang, langka. Apalagi jalan-jalan. Jadi ngaji, istirahatnya di rumah sakit. Ngaji, istirahatnya di rumah sakit. Itu salah. Inna li rabbika alaika haqqan, kamu memiliki tanggung jawab kepada Tuhanmu. Wali nafsika alaika haqqan, kamu memiliki tanggung jawab terhadap dirimu, kesehatan dirimu. Wali ahlika alaika haqqan, kamu juga memiliki tanggung jawab terhadap keluargamu. Refreshing ke pantai lah, bitbut, jalan-jalan sesekali, gak apa-apa. Penting jangan sering-sering, sering-sering gak baik. Banyak lubang berjalan. Ya. Dan yang nomor 5, gimana wal khamisu alla yaru rizqahu minal kasbi wa yaru ar-rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Jangan sampai kamu itu bekerja kemudian sudah hasil kamu kira itu karena kehebatan. Pekerjaan itu adalah hanya sekedar sebab. Semua rezeki yang kamu miliki ini adalah minallah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika 5 perkara ini kamu jaga, insya Allah saldomu unlimited, uangmu itu akan lancar, uang gak ada serinya, kayak uangnya Bu Haji hari ini, insya Allah seperti itu. Makanya 5 perkara ini dijaga. Jangan sampai kita kerja kemudian gak sholat, kerja kemudian gak ibadah, kerja kemudian lupa akan fisiknya, lupa akan keluarganya. Jangan sampai, itu gak baik itu. Mungkin itu saja dari saya. Kita nggak usah banyak-banyak. Kamu pilih mahal qiyam atau istighfar kamu? Ya, kita mahal qiyam aja. Habis ini kita mahal qiyam, nanti yang memimpin doa Tuan Guru. Ya, mungkin kalau kamu kurang lihat saja di YouTube lah. Ya capek. Penting sudah ketemu kamu ya. Sudah ketemu. Tapi saya senang. Ya Allah, doakan saya sehat beberapa waktu. Saya tak banyak belajar bahasa Lombok dulu. Karena Lombok itu di rumah saya itu cabai itu. Lombok pedas, Lombok hijau, Lombok abang, menunggui. Ya, tapi saya senang. Ternyata orang Lombok itu baik-baik dan tulus-tulus. Loh, kalau nggak tulus pengajian seperti ini, ada hujan bubar kamu semua, ya kan? Tapi pengajian seperti ini, ya Allah, sudah basah luar dalam loh. Tetap duduk di sini istimewa. Lagi apa? Terus cewek, mari dicek nih gaya ini manduk-manduk ini. Terus cewek, kok sapi kena kutas. Bun, itu aja. Setelah ini kita lanjutkan sholawatan, terus kita mahul qiyam, nanti doa dipimpin Tuan Guru. Doakan saya terus sehat. Nah, doanya. Gimana? Ya Pak, sering datang ke sini, boleh? Siap. Gimana? Mas Danu? Iya. SPN Danu PN. Gak paham mau bahasa Lombok, mumet kiraku. Mulai. Nanti kamu santri-santri istiqomah ya, istiqomah ngaji. Nanti tahun depan kegiatan semoga gak hujan, penuhi ini lapangan sholawatan dengan tadi. Masya Allah luar biasa ini, EO-nya luar biasa, ini perjuangannya luar biasa. Tadi hujannya lebat banget ya. Ya siap pun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sekelumit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk panjenengan semua. Dan yang penting semoga tokoh-tokoh kita, tuan-tuan guru kita ini senantiasa diberi kesehatan lahir batin dan umur yang barokah. Mungkin itu saja dari saya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Danu. Mahal qiyam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي
على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خدوره وجوه هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيم والسجود بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم